di mana dia telah melakukan satu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa saudara kami. Pasal 264 ayat 4 menjadi satu trigger untuk kemudian jaksa penuntut umum harusnya menggunakan moralitas. Kami tidak menafikan soal intelektualitasnya. Gak mungkin yang namanya jaksa gak pinter, gak mungkin. Betul apa betul? Sekolahnya aja mesti sarjana hukum, gak mungkin kalau kita sarjana hukum dia jadi saka. Betul? Tapi kita uji sekarang moralitasnya dulur-dulur, benar? Kita uji moralitasnya. Saya ini loh bayang no, satu sebab akibat hilangnya nyawa, meskipun itu terdakwa anak-anak, hanya dituntut 3 tahun. Ini adalah adil? Tidak adil? Tidak adil? Melawan atau melawan? Mestinya kalaupun toh yang dijadikan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Pasal 81 setidak-tidaknya boyo tuntutannya ya paling gak mendekati maksimal yaitu 5 tahun atau 6 tahun. Betul-betul? Nah ini cuma 3 tahun ya Allah. Kalau boleh saya mengatakan sebagai bentuk kekecewaan kami, jangan paksa kami untuk mengatakan jatuh jangan. Jangan paksa kami untuk mengatakan jatuh jangan. Ini menyentuh sisi ruang sensitivitas. Karena kami yakin dan percaya saudara-saudara, dulur-dulur, kita bergerak bukan berarti sekali lagi melawan. Kita bergerak bukan lagi sekali lagi bukan menentang, tapi sekaligus menjadi fungsi kontrol. Betul apa betul? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengontrol? Selamat datang Kang Mas kami. Iya, ini kekecewaan kami. Bagaimana mungkin hilangnya nyawa, meskipun itu anak-anak, itu terdakwa boyo, tuntutannya rodok mendekati lah, rodok memper lah, paling tidak 5 tahun abis gak ada masalah. Bukan kami intervensi yang mulia, bukan kami itu menuntut dan menantang daripada apa yang menjadi diskresi jenengan boten. Tapi boyo, ini soal masalah nyawa, betul gak? Betul? Nyawa dulur-dulur. Sebab hilangnya nyawa yang kemudian hanya dituntut 3 tahun hanya dengan alasan hukum beracaranya tidak memungkinkan. Karena ini anak-anak maka harus tunduk patuh terhadap hukum, sistem hukum acara peradilan anak. Yes, kami sepakat. Sekali lagi saya sudah sampaikan dalam konteks normanya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak jelas menentukan itu. Pasal 81 sudah menentukan boyoan MSN gambaran kaya ngono kuwi ya separo-separo tidak ada masalah. Betul betul. Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri, kami yakin Anda bijaksana, Anda mengedepan nurani nurani. Kami sangat meyakini di atas hukum ada keadilan, di atas keadilan ada kemanusiaan. Betul betul. Betul betul. Sekarang saya balik logika yang kita bangun. Nah, hanya tuntutannya 3 tahun itu memenuhi kemanusiaan atau tidak? Tidak. Itu berkemanusiaan atau tidak? Tidak. Terus jaksa kita hitamkan pengadilan kalau ternyata selaras dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Setuju apa setuju? PSAT. Sekali lagi, saat ini yang kita uji adalah moralitasnya penegak hukum. Hari ini kalau kita boleh untuk berdiskusi ringan, sing cacat moralnya itu bukan masalah intelektualnya dulur-dulur. Nek ngomong kecerdasan intelektual, akeh wong pinter. Penegak hukum kita itu gak ada yang bodoh. Mereka itu akademisi, mereka itu praktisi, mereka jenjang karir. Sekolahnya gak gemet-gemet. Bahkan pada level tertentu wis predikatnya profesor, doktor. Kalau di bidang hukum berarti sarjana hukum minimal. Artinya kalau bicara norma dan prinsip seperti ini segojangannya. Wes awet tidak perlu ngajari. Betul apa betul? Tetapi hari ini yang menjadi cerminan dan lonceng kematian atas moralitas itu adalah sign of hak mania. Kepekaan hati ini, moralitasnya. Lah ya dano, nek iki terjadi nang keluargane dhek. Apa yo arep gelem dituntut 3 tahun ayo. Ayo. Betul apa betul? Carane jaksa
piye? Ayo. Kadang cawe dhewe itu disajikan pada dagelan-dagelan politik dan hukum. Yang Jakarta kono kuwi enek kejadian sing ajaib tapi gak perlu awake dhewe ngomongnya. Padha karo itu sudah jadi rahasia umum, tapi setidaknya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk butuh mendengarkan ini. Betul apa betul? Sampai nganggone kafe seberangkas kayak 75 emas kilogram yo gendengan. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi aku gak ngajak kalian terlalu melebar jauh enggak, tapi yo kok kene, mantep kok kene. Mbok yo moralitasnya digunakan. Ayo, betul apa betul? Hanya itu aja. Negeri Nganjuk, tapi ditemui oleh Pak Kasinto, benar ya? Ditemui oleh Pak Kasinto, dan Pak Kasinto menyampaikan bahwa sebelumnya beliau bersama dengan Pak Gajari juga sudah berdiskusi, bersilaturahmi dengan Pak Gondo, Mas Gondo, benar ya? Mas Ketua kita sudah berdiskusi dan pada prinsipnya begini, ini yang paling melegakan, tetapi kita tidak boleh lengah dan terus kita kawal. Beliau memberikan garansi, benar ya, untuk perkara dewasa akan memberikan tuntutan yang maksimal, ya. Beda ya. Nanti kalau saya salah dikoreksi. Beliau memberikan garansi, Pak Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk mengatakan bahwa akan memberikan tuntutan maksimal terhadap pelaku dewasa. Dulu-dulu kita tunggu. Artinya bahwa masih ada harapan lonceng kematian tidak berbunyi di Kabupaten Nganjuk. Lonceng kematian penegakan hukum tidak berbunyi di Kabupaten Nganjuk. Masih ada peluang. Sekali lagi dalam konteks perkara ini terhadap tersangka atau pelaku dewasa akan diberikan garansi oleh Pak Kepala Kejaksaan. Garansinya apa? Tuntutan tinggi. Ini dicatat ya dulu ya. Benar ya? Oke, ini tadi ada mas-masnya dengan semua yang menyaksikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa tuntutannya 3 tahun? Ya, tadi juga ada diskusi-diskusi kecil saya sampaikan. Menjadi parameter bahwa di kejaksaan wilayah lainnya untuk perkara kasus anak yang sama itu tuntutannya di sini lebih maksimal. Tadi diskusinya demikian, 3 tahun itu adalah tuntutan maksimal dibandingkan dengan wilayah lain. Itulah kenapa bagi Kejaksaan Negeri Nganjuk dengan menjatuhkan tuntutan 3 tahun terhadap pelaku anak-anak atau terdakwa anak-anak, bagi mereka sudah maksimal. Mereka, ya saya kira ini kan bagian daripada diskusi tadi tidak saya sampaikan. Kalau ukuran maksimal itu adalah angka itu masih bisa diperdebatkan karena sifatnya relatif. Kalau tuntutan maksimal dewasa 12 tahun untuk anak-anak 6 tahun, kenapa tidak maksimal bisa 5 tahun sekian atau 4 tahun sekian? Karena ukurannya angka itu relatif. Saya menggunakan ilustrasi tadi. Sama artinya ketika kita menilai uang, bagi sekelompok atau orang tertentu 1 juta itu terasa besar, tapi bagi orang yang lain atau kelompok yang lainnya itu terasa kecil. Benar apa benar? Artinya kalau ukurannya angka memang ini masih diperdebatkan. Tetapi bagi Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk dalam perkara anak menjatuhkan tuntutan 3 tahun ini sudah lain daripada yang lain. Itu tadi. Oleh karena itu dulu-dulu setidaknya kita memberikan ruang untuk kita apresiasi untuk sementara waktu. Sepakat atau enggak? Sepakat? Sepakat? Kalau memang perbandingannya adalah tuntutan dari kejaksaan lain di wilayah lain dalam kasus yang sama, itu ternyata di sini jauh lebih tinggi, berarti anggaplah itu menjadi sebuah prestasi. Meskipun kalau ukuran angka masih kita perdebatkan. Tadi saya sampaikan, kalau memang bisa 3 tahun dan tujuannya adalah menjadikan punishment, maka bisa jadi 3 tahun itu sepanjang ruang-ruang formalnya memungkinkan, norma-normanya memungkinkan, maka 3 tahun bisa dituntut 5 tahun. 5 tahun bisa dituntut sekian tahun. Ya itu menjadi sebuah dinamika dan kajian barangkali. Tetapi setidaknya dengan tuntutan 3 tahun yang dijatuhkan bagi Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk itu sudah lain daripada yang lain.
Tertib lur, pokoknya tertib. Jangan mengganggu lalu lintas. Satu jalur, aja kebuki jalan emang ya. Saya sudah masih jalan untuk dulu-dulu. Matur suwun bapak-bapak. Matur suwun. Matur suwun. Jangan mengganggu.